banget ya, ini kita nggak ada Cim Show lagi ya. Ini udah Cim Show yang ke episode ketiga nih. Kira-kira kita bakal ngebahas apa ya? Kayaknya ini bakalan seru banget. Nah, mungkin kita langsung aja bahas-bahas dan ngobrol. Di sini udah ada Kak Rara dengan dengan Dokter Andrian ya? Andrian. Oke. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya Kak ya. Iya, Kak Rara ini sebagai apa nih di CIMSA? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Rara sebagai Vice President for External Affairs-nya CIMSA UNAN. Istilahnya yang berhubungan dengan eksternal lah ya Kak. Oke. Jadi sini kita bersama Dokter Adrian ya, Bang Adrian sebagai dokter spesialis THTKL dan juga Ketua Ikatan Alumni CIMSA UNAN, Kak. Waduh, langsung dengan expertnya ya gitu di sini. Oke, mungkin kita bahas dikit nih, walaupun udah ke episode ketiga ya Kak ya. Mungkin ada nih pemirsa yang nggak ngerti nih CIMSA ini apa sih? Mungkin dijelasin deh Kak, CIMSA itu apa Kak? Oke, boleh. Jadi seperti CIMSA ini adalah singkatan ya dari Center for Indonesian Medical Students Activities, yaitu organisasi mahasiswa kedokteran, dan CIMSA ini itu ada di seluruh Indonesia Kak. Salah satunya itu adalah di Universitas Andalas. Nah, CIMSA ini juga berafiliasi dengan IFMSA atau International Federation of Medical Students Association yang kebetulan banget nih di bawah naungan WHO. Di bawah naungan WHO. Iya. Ternyata ya udah udah terpercaya lah gitu ya, kalau kita ngebahas di sini, insya Allah itu bakalan terpercaya nih. Resmi dan diakui. Oke. Oke, seperti biasa ya Kak ya, Cim Show itu kita ada tema-tema dan topik nih. Kali ini kita mau bahas rinitis alergi. Iya, benar. Iya. Boleh dijelasin nggak sih Kak, kenapa sih kita ngemilih tema ini hari ini nih? Nah, sebenarnya kan balik lagi nih Kak, karena CIMSA ini kan Center for Activities ya, jadi masing-masing standing committee atau divisinya itu udah punya ranah-ranah kerjanya masing-masing. Misalnya nanti kalau HIV/AIDS ada lagi SKORA gitu, kalau misalnya diabetes ada lagi SKOF gitu. Yes. Nah, rinitis alergi ini nggak tergabung di manapun gitu, jadi kita mengangkatkan sesuatu yang mungkin masyarakat sering alami gitu, tapi belum sering dibahas gitu. Makanya sekarang CIMSA di kesempatan kali ini bareng Nagari TV kita mau bahas rinitis alergi. Gitu. Oke, jadi ini emang penyakitnya ada, tapi beberapa orang nggak sadar kalau dia kena penyakit ini. Iya, gitu betul banget Kak. Oke, nah mungkin ke dokter kali ya. Bisa aja dijelasin dikit Dok, ini rinitis ini sebenarnya penyakit apa sih Dok? Oke, jadi gini Mbak, rinitis ini adalah puncaknya ya. Jadi rinitis ini, kalau kita ibarat segitiga, rinitis ini adalah yang paling atas. Jadi rinitis ini berasal dari kata rhino dan itis. Rhino itu hidung, itis itu infeksi atau inflamasi atau radang. Di radang pada hidung itu disebut rinitis. Nah, ini terbagi lagi. Ada yang disebabkan oleh alergi yang menjadi topik kita, ada disebabkan oleh obat-obatan, ada yang disebabkan oleh infeksi, atau ada disebabkan oleh hormon seperti pada kehamilan, pada saat menstruasi dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah terkait dengan alergi. Sebenarnya rinitis alergi ini adalah suatu penyakit pada hidung itu yang banyak ditemukan, banyak menjadi keluhan, tetapi tidak diketahui. Karena semuanya orang beranggapan, oh pilek. Iya. Pilek gitu. Jadi begitu dia ke daerah dingin atau begitu dia terpapar dengan alergen ini adalah zat yang menyebabkan alergi, itu dia otomatis akan pilek. Nah, pilek ini adalah salah satu gejala dari rinitis alergi. Nah, jadi banyak dari masyarakat yang tidak paham sebenarnya rinitis alergi ini adalah suatu penyakit yang ringan tapi sering mengganggu dan bisa diobati. Oh, bisa diobati. Tapi tidak bisa sembuh dengan sempurna. Itu adalah bedanya. Nah, karena ini ada terkait dengan tubuh kita masing-masing. Oke. Berarti balik lagi ke imunnya kita lagi ya Dok ya? Bukan terkait dengan imun. Berarti? Rinitis alergi ini adalah suatu reaksi akibat alergen. Makanya alergen itu adalah zat atau substansi yang menyebabkan alergi. Jadi apapun nanti yang tersinggung dengan alergennya itu bisa menyebabkan alergi. Biasanya misalnya orang alergennya adalah ikan-ikanan tertentu atau udang.
dia akan selalu makan itu, dia akan alergi menimbulkan reaksi di kulit, di mata atau sebagainya. Ada orang yang makan makanan tertentu, kacang terus sesak napas. Itu alergen. Itu akan selalu ada di tubuh kita. Saat ini sudah mulai ada pengobatan tertentu yang mampu untuk menyembuhkan alergen, tapi belum ada di Indonesia. Oke, berarti orang-orang itu harus menghindari alergennya ini sendiri ya, Dok ya? Betul. Oke. Lalu untuk faktor risiko mungkin ya, Kak ya? Mungkin bisa dijelasin dikit, Kak, faktor risikonya untuk penyakit ini kayak gimana? Faktor risiko ya. Jadi sebenarnya faktor risiko mungkin lebih jelasnya dijelaskan oleh Bang Adrian kali ya, Kak ya. Karena faktor risikonya ini ya seperti yang udah dijelaskan Bang Adrian tadi, itu adalah apa ya, kayak memang orangnya tuh udah tubuhnya tuh udah mengeluarkan reaksi hipersensitivitas ya, Bang. Betul, hipersensitivitas tipe cepat. Jadi hipersensitivitas ini ada beberapa tipe, salah satu adalah tipe cepat, yaitu yang kurang dari 30 menit itu udah langsung bereaksi gitu. Dan ada juga faktor genetik juga ya, Bang, ya. Misalnya dengan orang tua yang keduanya itu alergi juga mungkin, mungkin bisa alerginya nggak harus rinitis alergi ya, Bang. Tidak harus rinitis alergi gitu ya, bisa. Bang, bisa yang lain Macam-macam. Iya, macam-macam. Jadi itu emang udah sesuatu yang bukan penyakit yang bisa langsung sembuh gitu, tapi mungkin bisa dicegah ya, Bang ya. Dicegahnya adalah dengan menjauhkan dari alergen tadi gitu sih. Jadi faktor resikonya multifaktorial sebenarnya, Kak. Wow, banyak sekali faktornya. Mungkin ada tambahan nih dari dokter. Iya, benar banget. Tadi udah dibuka ya oleh Rara. Jadi faktor resiko dari si rinitis alergi ini sangat banyak, ya. Tetapi pada kita negara tropis itu sebagian besar adalah disebabkan oleh tungau debu rumah atau lebih dikenal dengan house dust mite. Nah, tungau debu rumah ini adalah suatu hewan yang memakan debu. Nah, yang bikin alergi adalah kotorannya. Debunya halus, nggak kelihatan, dimakan oleh tungau yang lebih tidak kelihatan, kotorannya yang jadi alergen. Itu sebagian besar ya untuk kita di negara tropis. Kemudian ada yang lain, bisa bulu hewan seperti kucing atau anjing, atau kelinci. Juga ada kotoran hewan, ada makanan tertentu, bisa coklat, telur, ikan, segala macam. Nah, tapi yang paling menonjol untuk kita di tropis ini adalah debu tadi. Itulah yang paling banyak. Nah, memang reaksi alergi ini macam-macam ya. Reaksi hipersensitivitas ini ada tipe cepat, tipe lambat, dan tipe terakhir itu late ya. Jadi early, late, dan intermediate. Jadi ada 3. Nah, kita ini dia yang cepat. Jadi begitu kena langsung. Nah, biasanya faktor resikonya selain karena itu juga diperkuat oleh genetik. Jadi bukan orang tua saja, bisa saja nanti dari garis keturunan ayah dan garis keturunan ibunya, beradik kakak ada yang alergi. Contohnya terkena polen, serbuk bunga. Nah, itu juga salah satu alergen. Atau alergi terhadap perubahan cuaca, reaksi hipersensitivitas saja, dia perubahan cuaca terus sesak napas, jadi asma. Atau orang-orang tertentu yang makan makanan tertentu yang menyebabkan alergi. Nah, ketemu dua-duanya atau salah satu membawa, baik itu gennya dominan atau gennya resesif. Dominan itu berarti keluar. Misalnya saya alergi makan telur. Terus anak saya tidak ada gejala alergi, tapi di cucu saya keluar. Oh, bisa. Itu artinya gennya resesif. Ternyata dari pihak mungkin anak saya laki-laki atau perempuan, anak saya misalnya perempuan, suaminya ada juga gen resesif. Ketemu, keluarnya gennya dominan, timbul lagi. Nah, itu makanya makin sulit untuk dikendalikan karena beberapa nggak kelihatan gejala-gejalanya. Nah, kalau rinitis alergi ini itu di WHO ada gugus tugasnya namanya WHO ARIA. Jadi ARIA itu adalah allergic rhinitis on impact in asthma. Jadi setiap orang yang rinitis alergi itu akan sangat terkait dengan asma. Nah, jadi makanya task force-nya itu asma dan rinitis alergi. Jadi salah satu diobati itu akan mengobati dua-duanya. Itu. Jadi kita memang
faktor resiko ini biasanya paling banyak itu bukan di luar rumah, tapi di dalam kamar. Karena yang si debu tadi itu ya, Dok? Pertama yang nyimpen debu, Iya. karpet, Betul banget. korden, Iya. tumpukan majalah, koran, sepatu, tas, boneka, semua sarang karpet. Kasur, Iya. nah banyak. Bahkan debu di atas lemari, itu masalah. Jadi orang yang alerginya, dia ada beberapa tingkatan ya, itu yang sangat berat itu benar-benar harus lifestyle-nya dimodifikasi. Memang harus modifikasi banget untuk mengurangi serangan, dibantu dengan obat-obatan, terapi, tapi harus juga modifikasi lifestyle supaya serangannya makin berkurang. Kan, gitu. Oke. Berarti lumayan sulit juga untuk dideteksi ya gitu ya, Dok ya? Untuk Ya, sebenarnya tidak sulit, cuman kesadaran dari kita yang masih kurang untuk Iya, memeriksakan diri. Pilek biasa, beli obat warung aja. betul. Nah, Minum teh aja gitu, minum yang penting teh hangat, aja. minum teh hangat, teh jahe, teh apa gitu kan? Oke. Ini ke Kak Rara kali ya. Nah, Kakak Rara sebagai mahasiswa nih, mahasiswa kedokteran, mungkin Kakak udah belajar nih gejala-gejalanya nih, Kak. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa tuh gejalanya kayak gimana sih? Iya, benar banget. Aku baru aja belajar blok THT, Kak. 2 minggu yang lalu baru belajar THT. Masih seger ya, masih fresh banget Dan itu. kebetulan aku juga rinitis alergi, Kak. Oh, Jadi gejalanya tuh yang paling umum tuh bersin-bersin sih. Betul. Ya, bersin ya. Terus kayak pilek gitu, hidungnya nggak nyaman gitu. Terus juga kadang tuh sampai ke mata. Jadi mata itu gatal terus nggak nyaman aja gitu, Kak. Mata juga. Terus juga kadang bisa apa ya, kalau misalnya terlalu banyak gitu ya, ingusnya gitu ya. Sampai susah tidur sih, Kak. Karena kepala itu harus ditinggikan gitu kan, terus baru nyaman gitu. Jadi itu sih, Kak, beberapa gejalanya tuh bersin, pilek, terus sampai matanya berair juga, matanya nggak nyaman, hidungnya ngerasa tersumbat gitu. Oke. Setelah bertemu si alergen tadi yang dijelaskan Itu oleh Bang Adri. gejalanya benar-benar umum gitu ya, Iya, Dok ya? umum, iya Banget, bener, banget. Kak. Mungkin ada tambahan dari dokter nih gejala-gejalanya, Dok? Gejalanya itu ini adalah suatu reaksi inflamasi atau radang. Nah, inflamasi atau radang itu ada beberapa gejala. Pertama ada gatal, hidungnya gatal, hidung gatal, bersin-bersin, Iya. ya kan? Setelah bersin-bersin, karena radang tadi, otomatis selaput lendir di hidung itu menghasilkan banyak cairan, Iya. ingusan. Nah, kemudian karena THT itu satu bagian di dalam, begitu hidung terganggu, biasanya tenggorok juga gatal, Iya. batuk-batuk. Nah, karena hidung dan mata itu dekat, dia ada saluran, matanya juga gatal. Oke. Nah, jadi ada tumor kalor dolor rubor fungsiolesa. Tumor dia bengkak, hidungnya mampet, tersumbat. Iya. Kemudian kalor, terasa panas. Kemudian ada rubor, apa Rara? Merah. Merah, hidungnya juga merah. Begitu kita lihat dengan rinoskopi anterior namanya untuk menilai hidung, kelihatan itu selaput lendir atau mukosanya merah. Oke. Nah, kemudian ada, tadi udah ya, tumor, rubor, kalor, dolor. Apa ini yang baru fresh? Sakit deh. Nyeri. Nyeri ya. Karena hidung mampet, dia bengkak, nyeri. Timbul nyeri di sekitarnya. Kemudian fungsiolesa. Fungsiolesa tadi berubah fungsinya. Karena ada radang, fungsi selaput lendir itu mengeluarkan cairan berkali-kali lipat lebih banyak. Makanya ingusan. Iya. Nah, begitu hidung mampet, bersin-bersin, mata gatal, hidung gatal, kepala sakit. Kenapa? Nyeri kepala itu bisa disebabkan oleh hidung, oleh mata, oleh sinus, oleh gigi, oleh telinga. Waduh, iya. Nah, Banyak salah ya, Dok, ya? satunya oleh hidung yang mampet. Makanya begitu kita pilek, nyeri kepala. Karena bangunan-bangunan yang normal berada di dalam hidung itu saling bertabrakan. Itu akan memicu namanya substansi P, itu akan menyebabkan nyeri kepala. Nah, itulah yang akan mengganggu kualitas hidup. Nah, ini terkait dengan kualitas hidup. Jadi si rinitis alergi ini lebih ke kualitas hidup. Nah, misalnya, Mbak, kalau bersin 5 kali berturut-turut, lemes nggak?
Banget sih. Nah, orang rinitis alergi itu sekali bersin kalau dia lagi serangan bisa sampai lebih 10 kali. Oh Itu my capek. God. Iya. Nah, pagi udah bersin bangun tidur udah seperti segitu, sampai siang udah males kan? Gimana kerja? Belum lagi nanti sampai kerja bersin-bersin lagi kan mengganggu. Kita bersin tuh kayaknya ringan tapi kan semuanya keganggu tuh. Pegel loh kita bersin tuh. Nah, jadi memang gejalanya seperti itu. Saya rangkum lagi ya tadi ya, hidung tersumbat, hidung gatal, bersin-bersin, kemudian mata merah dan gatal, ya, tenggorok juga bisa gatal, batuk-batuk, nyeri kepala. Aduh. Nah, banyak gejalanya sangat umum, Iya, sering sangat ditemukan, tapi sering dicuekin. Kan ada obat warung. Nah, balik lagi ke situ. Nah, kalau untuk gejalanya tadi itu dok, kalau misalnya kita disebutkan sebagai orang yang mendapatkan penyakit rinitis ini, apakah gejalanya itu emang harus ada nih yang ke-6 itu, atau mungkin udah sakit tenggorokan aja tuh bisa jadi nih rinitis nih, kayak gitu? Nggak, gejalanya itu kan beberapa tadi ya, Iya. tapi gejala utama yang harus kita lihat, seperti bersin-bersin, Oke. hidung tersumbat, dan ingusan itu udah gejala-gejala yang paling banyak ditemukan. Gejalanya utama, biasanya orang yang bersin-bersin berturut-turut itu biasanya sudah rinitis alergi. Karena bersin-bersin itu kan karena ada alergen yang masuk nih ke hidung. Iya. Nah, tubuh adalah responnya adalah membuang alergen itu dengan bersin-bersin. Karena dia lengket di sana, bersin terus. Iya, betul. Nah, nggak habis-habis. Wow. Karena reaksi tubuhnya luar biasa. Kan reaksi hipersensitivitas. Dia sangat sensitif. Betul. Jadi kalau misalnya emang pemirsa nih sering-sering bersin-bersin, kayaknya harus diperiksakan ya dok ya. Ya. Takutnya rinitis nih, jadi Betul. harus diperiksakan. Mungkin ada pengobatan yang lebih baik lah ya dok ya. Betul. Nah mungkin ke Kak Rara dulu nih. Kak Rara kan udah mempelajari juga, tadi udah mempelajari faktor-faktornya gitu. Sekarang itu pengobatannya menurut Kak Rara tuh gimana sih Kak caranya? Oke, pengobatan ya berarti ya. Seperti yang udah dijelaskan Bang Adrian tadi ya, Kak, ini bukan penyakit yang langsung sembuh ya Bang ya, tapi mungkin kita lebih ke pencegahan ya Kak ya. Jadi kalau misalnya pada orang-orang rinitis alergi itu yang aku pelajari yang masih fresh ini ya, Iya. itu yang paling aku ingat tuh adalah avoidance. Jadi kita menghindari si alergen-alergennya tadi. Misalnya kita kayak apa? Boneka-boneka atau misalnya karpet-karpet yang bulunya kecil-kecil atau juga tumpukan-tumpukan tadi itu kita hindari gitu. Jadi kita sendiri yang menghindari itu. Kemudian kalau misalnya lagi gejala banget ya Bang, mungkin kita cuci hidung ya Bang ya. Betul, Cuci hidung salah karena satu. dia alergennya tuh nempel ya Bang ya. Nempel. Jadi kita cuci hidungnya, dan terakhir mungkin obat-obatan yang baru aku pelajari juga itu kita bisa kasih antihistamin kali ya Bang. Betul. Untuk, jadi histamin itu adalah salah satu mediator inflamasi juga yang keluar itu saat reaksi hipersensitivitas tadi, itu kita ada kasih antihistamin. Mungkin bisa dijelaskan juga lebih lanjut. Oke, mungkin ada tambahan nih dari dokter, gimana sih Ya. sebenarnya Iya, cara benar. pengobatan ini Oke. langsung ke pasiennya? Oke, memang untuk rinitis alergi ini kita lebih ke modifikasi lifestyle, jadi avoidance ya memang. Yang perlu kita hindari itu adalah faktor pencetus, ya terutama debu. Nah, jadi tubuh kita ini kan punya jam-jam kerjanya ya. Nah, yang menyebabkan reaksi alergi itu adalah histamin, reseptornya histamin. Nah, jadi si histamin ini itu akan tinggi mulai lewat subuh. Jadi jam 5 ke atas itu dia mulai tinggi. Nah, makanya gejalanya akan timbul sering di pagi hari. Tidak ada alergi dingin. Dingin itu hanyalah hyperreaction dari orang-orang dengan rinitis alergi. Nah, Oke. jadi karena histaminnya tinggi pagi hari, dia bersin-bersin juga. Tapi bukan karena dingin. Tapi karena dia adalah orang yang rinitis alergi, kemudian pagi hari histaminnya tinggi, dia gejalanya jadi bersin-bersin. Ketemu debu yang dikit aja langsung bersin deh. Nggak usah debu yang banyak. Iya. Nah, memang kita harus merubah ini ya, lifestyle. Jadi, orang yang rinitis alergi itu dia ada beberapa. Sebelumnya kita bahas dulu. Rinitis alergi ini ada dibagi atas periode serangan. Itu ada intermittent dan persistent. Jadi intermittent itu serangannya berarti jarang, persistent itu menetap. Oke. Kemudian ringan, sedang, berat.
untuk gejala yang ditimbulkan. Nah, yang intermittent ini biasanya gejalanya itu serangannya kurang dari 4 kali dalam sebulan. Dan kurang dari 4 hari dalam seminggu. Jadi dia dalam seminggu itu hanya paling banyak 4 kali dan nggak sampai 4 kali dalam sebulan. Kemudian yang persisten ini dia gejalanya hampir setiap hari mungkin dan memang sudah mengganggu. Jadi dia ada persisten ringan, sedang, berat, juga intermittent ringan, sedang, berat. Nah, intinya adalah tetap semuanya adalah menghindari faktor pencetus. Jadi orang-orang dengan rinitis alergi ini tidak boleh pakai kasur yang menyimpan debu seperti kapuk, Oke. bantal, tidak boleh kapuk. Kemudian alas kasur. Ya. Alas kasur itu harus seminggu sekali diganti dan direndam di deterjen dan air suhu minimal 60 derajat untuk membunuh si tungau tersebut. Oh, Nah, iya. kemudian tidak boleh ada baju bergantungan di kamar, tidak boleh banyak barang, ada tumpukan majalah, komik, buku segala macam, tidak boleh ibu-ibu nih banyak tas di kamar, banyak boneka teman tidur kan. Iya. Kasurnya gede, setengahnya boneka. Nah, itu masalah semua tuh. Iya, Nah, itu harus iya. dibuang. Waduh. Kemudian tempat-tempat yang berpotensi menyimpan debu seperti lemari, meja rias. Jadi misalnya kalau punya kamar ya nggak usah banyak ornamen. Jadi banyak ornamen, ukiran-ukiran itu nyimpan debu semua. Harus kita seminimal mungkin. Nah, kemudian jendela. Kamar itu harus kena matahari minimal 60%. Karena mengurangi kelembapan. Kemudian sirkulasi udara. Kamar itu harus ada sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara bisa dengan jendela, pintu. Kalau tidak dengan sirkulasi buatan, dengan exhaust mungkin, ya. Jadi ada udara yang bertukar. Nah, setelah itu, itu dari lifestyle tadi. Kemudian dengan pengobatan. Nah, sekarang terapi yang paling banyak digunakan yang paling ringan itu adalah cuci hidung. Cuci hidung itu kayak gimana gitu, Dok? Nah, sebenarnya kan kita sudah dapat benefit 5 kali cuci hidung sehari. Oke, Dengan ya. wudhu. Ya. Ya. Tapi air wudhu itu kan ada sebagian besar kan PDAM ya. Ada kaporitnya, sering perih di hidung. Iya. Nah, kita cuci hidung mungkin dengan cairan garam fisiologis ya, bisa dengan cairan infus atau dengan produk-produk tertentu yang mengandung air garam yang sudah dikemas dalam kemasan, itu juga bisa. Kemudian pengobatan bisa dengan antihistamin tadi, itu diminum. Ya tentu antihistaminnya golongannya ada beberapa, yang paling utama tentu tidak menyebabkan kantuk, karena sebagian besar kan tentu sekolah, kerja. Nah, ada antihistamin juga yang tidak dipakai lagi, yang paling rendah nggak dipakai lagi. Nah, kemudian pemberian anti radang. Nah, itu untuk mengurangi serangan. Jadi begitu kalau ada alergen dia serangannya berkurang karena sudah ada anti radang. Nah, setelah itu penggunaan itu yang diminum ya, sistemik ya. Kemudian ada lokal, topikal namanya. Ya, seperti semprotan hidung yang mengandung anti radang atau anti inflamasi, biasanya kortikosteroid untuk di hidung. Ya. Jadi pemakaiannya langsung disemprot ke hidung. Juga ada dekongestan. Dekongestan itu adalah untuk pelega, untuk biar hidungnya lebih lega, juga di dalam semprotan itu. Nah, jadi pengobatannya sangat bergantung dengan derajat serangan. Nah, jadi kita harus tahu dulu, misalnya pasien datang, saya mesti tahu dulu derajatnya berapa, nanti terkait dengan itu pengobatannya. Nah, dan yang paling advance adalah sekarang dengan terapi imunoterapi ya. Itu sebenarnya terapinya langsung ke bagian-bagian tertentu yang targetingnya di mana. Nah, itu sudah mulai diterapkan di luar negeri. Jadi untuk pengobatan rinitis alergi aja mungkin kalau kita ke sini perlu jual mobil gitu kan. Berat. Aduh, Buat kita di Indonesia berat. Hanya buat ngobatin bersin-bersinnya aja harus jual mobil, jual tanah atau gimana gitu. Waduh. Karena masih sangat mahal. Iya. Ya, terapi-terapi itu sebenarnya bukan untuk rinitis alergi saja. Ada terapi juga bahkan untuk kanker dan sebagainya. Itu juga sudah ada targeting terapi seperti itu yang
biayanya sangat mahal dan kita belum menerapkan di sini. Oke. Tapi mungkin suatu saat karena mungkin dia sudah diproduksi massal bisa jadi suatu pengobatan yang signifikan. Oke, semoga ya dok ya. Semoga kita semua makin aware nih dengan si rinitis ini Betul. gitu. Dan karena banyak banget orang-orang yang belum aware dengan ini, ya inilah ada Cimshow di sini ya kan. Kerjasama yang apik. Jadi ada medical student, mahasiswa fakultas kedokteran yang punya ilmunya, kemudian ada media yang menyampaikan. Nah, kalau dengan medical student ini mungkin lebih santai ya omongannya, jadi lebih lebih rileks. Nah, kadang-kadang kan kalau ngomong-ngomong masalah kesehatan tuh kesannya udah serius banget gitu. Apalagi ngomongnya langsung sama dosennya, langsung sama dokternya gitu ya. Tapi sekarang tuh ya gampang lah ya dicerna oleh masyarakat seperti itu. Nah, mungkin ini yang terakhir nih dok dan Kak Rara nih. Untuk pesan-pesannya deh ke masyarakat nih yang mungkin belum paham dengan rinitis ini. Mungkin dari dokter dulu boleh? Oke. Jadi rinitis alergi itu adalah suatu penyakit yang umum dan banyak ditemukan di masyarakat kita, terutama di daerah tropis. Nah, ini adalah suatu penyakit yang kalau dikatakan sulit disembuhkan, iya, tetapi kita bisa hindari sehingga serangannya berkurang. Kalaupun dapat nanti yang berat kita kurangi menjadi ringan. Dari ringan menjadi serangan yang jauh lebih ringan. Misalnya dia serangannya sekali seminggu, kita usahakan menjadi sekali sebulan. Karena dia akan jadi pakaian buat kita. Akan selalu ada. Itu dari bayi dia tinggi, semakin bertambah usia, berkurang. Nanti semakin tua naik lagi. Dari kurus, gejalanya ringan, kalau gemuk naik lagi. Waduh. Jadi orang yang rinitis alergi itu harus menjaga pola hidup banget. Kalau dia gemuk, asma akan sering datang, rinitis alerginya makin sering serangan. Nah, ini hanya adalah penyakit yang nggak menular, tidak perlu ditakuti, bisa dikurangi gejalanya, bukan sembuh ya, bisa dikurangi gejalanya, dikurangi serangannya, diketahui penyebabnya sehingga akan terhindar dari serangan-serangannya. Jadi nggak perlu mengobati diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita waspadai, jangan mengobati diri sendiri. Jadi ada gejala, datang ke toko obat atau warung, beli obat pilek yang mungkin mengandung substansi yang tidak boleh diminum sembarangan. Nah, karena kita di sini masih banyak obat-obatan yang berlabel daftar G atau daftar K, itu obat keras yang harus dengan peresepan, bisa dijual bebas. Nah, efek sampingnya nanti jangka panjang. Ya, ada obat-obat tertentu yang memiliki efek di ginjal, ada efek seluruh badannya terganggu, bahkan dengan obat-obat tertentu yang bisa membuat kita seolah-olah gemuk. Ya, tapi itu tidak sehat. Nah, jadi makanya kalau ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya konsultasikanlah dengan ahlinya, baik itu dokter umum ataupun ke dokter spesialis THT. Nah, ini mulai dari bayi sampai dewasa, semuanya bisa kena. Kan THT itu tidak bisa dipisahkan, hidung kena, tenggorok kena, telinga bisa kena. Nah, banyak ya. Itu. Oke, kalau untuk Kak Rara nih mungkin bisa edukasinya dengan teman-teman mungkin lah ya, teman-teman di rumah iya, gitu. Mungkin dari aku sedikit aja karena udah lengkap banget dari Bang Adrian nih buat teman-teman mahasiswa di rumah ya, yang terutama yang ngekos kali ya Bang, yang spraynya mungkin aduh males gitu karena sibuk kuliah, boleh banget diganti 1 kali 1 minggu. Buat yang sering bersin-bersin mungkin salah satunya adalah karena spraynya. Kemudian boneka-bonekanya mungkin boleh diarsipkan aja ya Bang. Terus juga buat yang di rumah mungkin karpet-karpetnya juga rutin dicuci dan ya sering-sering cuci hidung juga kalau misalnya bersin-bersin. Dan terakhir banget, kalau misalnya ada gejala langsung konsultasikan ke dokter gitu.
Oke, nah gitu ya pemirsa. Jadi mungkin banyak banget dari kita yang nggak paham nih, tapi setelah nonton ini itu udah paham dan ngerti. Mungkin karena bersin ini keseringan, kayaknya gue tuh rinitis deh gitu kan. Kayaknya harus diperiksakan. Dan sekali lagi tuh lifestyle, tolong lifestyle-nya diubah gitu, diubah jadi lebih baik lah, harus lebih bersih, harus ya memperhatikan kebersihannya lah ya gitu ya Dok ya. Itu yang paling penting nih. Dan mungkin kita bakal ngebahas lagi beberapa topik ya setelah ini. Dan untuk next episode-nya jangan lupa ditungguin ya Kak ya. Stay tune Chim Show. Stay tune. Iya, Chim Show. Oke, nanti kita bakal bahas yang selanjutnya, tema yang selanjutnya dengan dokter-dokter yang pastinya bakalan expert juga seperti dokter Adrian di sini ya kan. Oke deh, terima kasih nih Kak Rara, dokter juga terima kasih sama-sama. udah meluangkan waktunya di sini ngobrol sama aku juga, dan aku juga dapetin ilmu yang banyak banget. Dan terima kasih juga nih untuk pemirsa udah nonton kita dari tadi, dan semoga semuanya teredukasi dengan baik ya, dan tersampaikanlah semua edukasi tadi lah sampai ke pemirsa semua seperti itu. Oke deh, aku Karis, terima kasih dan bye-bye. Bye.